Yesus adalah penggenapan, penyempurnaan hukum Taurat. Oke, ya. Nih, Bapak Ibu, ya. Kan kita tahu Bapak Ibu dalam Matius pasal 5 19 sampai 19 di sana Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat." Apalagi kita para nabi. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan juga apa? Kita Yesaya, Yeremia, Maleakhi. Saudara katakan, datang, perjanjian baru datang. Bukan untuk membumi hanguskan 10 hukum Taurat. Bukan untuk meniadakan kita para nabi. Mulai dari Kejadian sampai yang Maleakhi. Bukan. Tapi Bapak Ibu, ada sebagian loh. Orang Kristen. Iya. Yang mengklaim diri, dia hamba Tuhan, pendeta. Menolak loh. Hukum Taurat itu dengan adanya perjanjian baru. Dia lupa Matius pasal 5, 19 sampai 19. Ini perkataan Yesus langsung loh Bapak Ibu. Ini bukan perkataan Tony Hutasoid, bukan loh. Ini Yesus langsung yang bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan atau kitab para nabi-nabi. Bukan untuk menghilangkan, bukan untuk mengalahkan, bukan untuk menghanguskan itu, bukan. Jadi kalau ada pertanyaan kritis dari jemaat, ya Bapak Ibu, masih berlakukah hukum Taurat buat kita? Masih perlukah kita melakukan menaati hukum Taurat? Silakan Bapak Ibu jawab dulu di dalam hati, nanti jawaban langsungnya nanti ya. Oke. Tapi yang jelas Bapak Ibu, jangan sampai pernah kita berpikir, berkesimpulan, Yesus datang, perjanjian baru ada untuk meniadakan kitab PL atau hukum Taurat. Bukan. Oke. Yesus datang di perjanjian baru justru untuk menghidupkan. Nah, ini nih menarik nih. Yesus datang di perjanjian baru justru untuk menghidupkan hukum Taurat. Supaya lebih mudah kita mempraktekkannya setiap hari, ditambah lagi dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah ada di hati kita waktu kita sungguh-sungguh bertobat, memampukan kita, menguatkan kita secara dinamis mempraktekkan hukum Taurat itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, dan tahun sampai Yesus datang kedua kali. Kenapa ini penting? Karena begini, waktu di PL Bapak Ibu, banyak kan mereka itu belum sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub kan. Maka waktu ada hukum Taurat, secara lebih spesifik hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh. Itu hanya mereka jadikan menjadi ayat hafalan. Tapi mereka tidak bisa mempraktekkan dengan sempurna. Bahkan lebih cenderung mereka melanggarnya, melabraknya, dan melabrak. Itu terjadi karena pertobatan mereka kepada Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak dan Yakub itu belum terjadi. Sehingga hukum Taurat itu hanya sekedar tinggal menjadi hafalan yang mati. Tidak lebih daripada itu. Maka artinya apa? Kalau hanya menjadi hafalan, maka tidak ada orang itu tidak mungkin bertobat. Orang itu tidak mungkin mendapatkan dosa itu. Perjanjian baru. Yesus tahu Bapak Ibu. Kalau hanya hafal dan tahu isi hukum Taurat, itu tidak secara otomatis membuat kita atau kita bisa mengecap pengampunan dosa itu. Maka Yesus katakan, kalian harus sungguh-sungguh datang dan bertobat kepadaku. Untuk itulah penulis Injil Matius berkata, marilah kepadaku, hai yang tidak sudah dan berberat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Yesus menawarkan dirinya untuk mati di kayu salib. Sehingga bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada dia, kita lahir baru. Yesus ada di hati kita bersama dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Esensi hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu mudah bagi kita untuk menaatinya, melakukannya, mempraktekkannya. Karena Roh Allah memampukan kita untuk mempraktekkan dan melakukan itu. Jadi secara esensial,
10 hukum Taurat itu masih kita lakukan kok. Masih kita praktekkan, tapi tidak lagi berupa hafalan yang mati. Dia sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mempraktekkan. Ini jelasnya kira-kira begini, Bapak. Kalau ada pertanyaan dari jemaat, Pendeta, di mana perbedaan yang paling signifikan? Dan juga, di mana penggenapan hukum Taurat? Ya, benar-benar terjadi antara PL dan berbeda dari diri Yesus. Bapak Ibu tolong diperhatikan. Hukum Taurat itu saya ibaratkan seperti cermin ya, kaca. Jangan membunuh, jangan membuat baju patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, bla 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 dan sebagainya. Oke? Saya katakan tadi, kalau kita di depan cermin, depan kaca, oke, Bapak Ibu, kaca itu kan benda mati ya. Kaca itu kan benda mati. Waktu kita ngaca, waktu kita bercermin, ya, cermin itu hanya bisa menunjukkan kepada kita, rambutnya kita itu masih ada yang kurang rapi. Kancing baju kita itu masih belum sempurna. Itu adalah tugas pekerjaan daripada cermin kaca. Dia hanya bisa menunjukkan kita punya penampilan, cara berpakaian, sisiran rambut yang masih kurang sempurna. Itu adalah cermin. Yang saya gambarkan, seperti itulah kira-kira hukum Taurat di era perjanjian lama. Bangsa Israel hanya hak dan tahu tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, nggak boleh selingkuh, nggak boleh mencuri, bla bla dan lain sebagainya. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan kepada mereka, tidak boleh ini. Yang kedua, hukum Taurat itu hanya menghakimi mereka. Kalau engkau melanggar hukum-hukum ini, engkau masuk neraka. Tetapi hukum Taurat ini, Bapak Ibu, karena ini kan saya katakan dari cermin. Ini berkuasa dia, memampukan kita, menguatkan manusia itu untuk melakukan, untuk menaati. Karena hukum Taurat itu masih di luar sifatnya. Seperti saya jelaskan tadi berupa cermin. Ini hukum Taurat. Maka untuk itu tadi Paulus mengatakan adalah berani. Orang melakukan hukum Taurat ya, orang hafal hukum Taurat, tidak otomatis dia mendapatkan pengampunan dosa dan hukum dan kehidupan. Oke? Maka untuk itulah Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya perjanjian baru. Di mana dalam perjanjian baru itu Yesus datang. Nah ini dia. Waktu Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa kita. Menyucikan kita dari segala dosa kita supaya kita masuk surga. Sehingga saat kita bertobat, sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita mendapatkan pengampunan dosa, penyertaan pemeliharaan yang sempurna waktu kita di dunia ini, dan juga hidup kekal di surga. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 11 mengatakan, karena ini Tuhan itu telah sampai di dalam hatimu, jika engkau sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus secara pribadi. Kata Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Engkau dimatikan dengan Kristus. Artinya, waktu kita bertobat secara pribadi, roh penolong, roh penghibur atau roh Allah itu ada juga dalam hati kita, memampukan dan menguatkan kita di dalam melakukan firman Tuhan, termasuk dalam melakukan hukum Taurat. Nah, maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke? Di perjanjian baru, Tuhan menyederhanakan 10 hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina. Ya. Dengan satu dasar hukum, yaitu kasih. Maka untuk itulah Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dengan segenap perbuatanmu. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Artinya apa? Ini kan menjawab, ini mengcover dari beberapa hukum Taurat. Yang isinya apa? Jangan ada Allah lain di hadapanmu, kan? Jangan menyembah patung. Ya. Atau jangan menyebut benda-benda apapun menjadi Tuhan.
kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa? 10 butir hukum dibuat Tuhan menjadi satu prinsip hukum. Yang namanya prinsip hukum kasih. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, tidak mungkin pergi ke datu. Tidak mungkin pergi ke dukun. Tidak mungkin pergi ke paranormal. Tidak mungkin kita pergi ke liang kubur, mbak opung kita, minta apa, kesembuhan, pemulihan, berkat, rezeki, enggak. Kalau kita sudah sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu pendeta tolong sampaikan kepada jemaat yang kita lain. Kalau mereka masih pergi ke dukun, masih pergi ke datu, atau juga masih minta kekuatan dan kesembuhan dari opung, nenek, eyang yang sudah meninggal, berarti mereka tidak melakukan hukum Taurat. Dia juga tidak melakukan prinsip hukum kasih. Prinsip yang kedua dalam Matius dijelaskan tentang hukum yang kedua. Setelah mengasihi Allah, maka dikatakan ada hukum yang kedua turunan dari hukum yang pertama tadi. Itu apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kan Bapak Ibu? Dan itu ya menyederhanakan butir-butir lain daripada 10 hukum Taurat. Apa? Hormatilah ayah dan ibu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini orang lain, istri orang lain atau harta milik orang lain. Itu kan terakomodir dengan prinsip hukumnya kedua, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri, kan? Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat itu masih berlaku dan masih kita lakukan kok. Cuman cara kita mempraktikkannya, melakukannya berbeda di zaman PL. Perbedaannya di mana? Kalau di zaman PL hanya menjadi undang-undang peraturan yang mati. Dan tidak sanggup orang-orang di PL untuk melakukan itu. Tapi di zaman perjanjian baru, melalui kebaruan kita dikuatkan dan diteguhkan untuk melakukan hukum Taurat itu dari waktu ke waktu. Dan kita dikuatkan dan dimampukan Roh Kudus untuk melakukannya. Jadi di sini ada perbedaan cara, pola mempraktekkan hukum Taurat. Kalau di PL hanya menjadi hafalan dan tidak punya kuasa itu hukum Taurat untuk mengubah nubuatkan orang. Tapi di PB enggak. Hukum Taurat itu ya dibuat Yesus menjadi lebih sederhana, simpel, dan juga kita dimampukan untuk mempraktekannya melalui kasih kuasa kudus dalam dirinya. Apa buktinya? Yesus adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Satu, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya dalam Lukas, kepada para 10 muridnya, dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi yang tertulis tentang aku dan kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Apa artinya Bapak Ibu? Tentang sosok kehadiran yang namanya Yesus itu sudah terkonfirmasi sebelumnya melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi di perjanjian lama. Itu baik kitab Musa, bahkan juga kitab nabi-nabi yang lain, khususnya Mazmur, Daniel, dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Yesus itu tidak ucuk-ucuk dengan sesuka hatinya muncul di perjanjian baru, lalu dia mengatakan aku adalah Yesus dan Tuhan. Enggak. Ada kronologis yang secara sistemik, ya, sudah diinformasikan jauh sebelum di PL. Maka saya katakan tadi, Bapak Ibu, para pengajar-pengajar sesat yang mengklaim diri mereka Yesus nggak tahu. Ya, makna kitab-kitab PL nggak tahu mereka. Tapi sok tahu. Sehingga mereka memaksakan diri jadi Yesus yang kedua, kan gitu. Setelah Yesus menyampaikan itu Bapak Ibu, lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kata Yesus nih, ya, kepada mereka. Kata Yesus kepada para murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini lanjutan dari
perkataan Yesus yang disinggung dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 47. Bahwa tentang apa yang telah dibuatkan atau dituliskan oleh kitab kita dalam PR yang ditulis oleh para nabi di PR. Terbukti dan teruji. Berita yang sama juga disampaikan, dituliskan lagi oleh Yesus kepada para murid. Lagi-lagi menarik Bapak Ibu. Yesus tidak anti terhadap PR loh. Maka saya katakan tadi, kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pendeta menolak PR itu bukan firman Tuhan. Aduh, saya pikir itu lebih baik nggak usah disebut jadi pendeta lah. Kan gitu. Mendingan pindah di tempat yang lain. Nggak cocok. Karena kadang-kadang mereka mengaku Alkitabnya sama dengan kita kan gitu ya. Tapi apa? Menolak. Sebagian dari isi Alkitab kan gitu. Kalau dia mengaku dan percaya dia masih Kristen, ya jelas PL dan BB jangan dikesampingkan. Harus dilihat itu bagian daripada karya dan pekerjaan Allah sendiri.